Hai Sobat Difabel dimanapun kalian berada, bersama saya Laila Fitri. Inilah The Special One, Difabel punya acara. Baik, sekarang ini kita telah terhubung dengan narasumber kita. Silahkan kepada Yendarisius untuk menceritakan siapa sih sosok dirimu ini. Oke, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak. Buat seluruh pendengar mungkin ya, podcast The Special One. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Yandarius Yansentus Sariman, biasa dipanggil Yayan atau Yandarius juga gak masalah. Saya berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya sendiri merupakan seorang penyandang tunanetra, lebih tepatnya low vision, itu sejak lahir. Dan hasil diagnosa dokter pada waktu itu adalah saya mengidap katarak. Dan puji syukur sampai saat ini saya sudah berkuliah atau duduk di bangku pendidikan tinggi, tepatnya di Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Baik, berbicara tentang hambatan yang disandang oleh Yayan ini, mungkin Yayan bisa ceritakan sih bagaimana orientasi dan mobilitas Yayan ketika menghadapi atau berada di lingkungan yang baru dan mengenal objek-objek yang baru, seperti itu. Dalam kegiatan orientasi mobilitas setiap hari juga tentu masih kesulitan ya, apalagi di dunia perguruan tinggi. Tapi saya secara pribadi untuk kegiatan orientasi mobilitasnya itu juga puji syukur, alhamdulillah gitu ya Pak, bisa dikatakan mampu secara mandiri itu kurang lebih 70%. Kenapa 70%? Ya karena 30%-nya itu masih memerlukan bantuan pendamping awas. Apa yang saya lakukan adalah saya lebih mengoptimalkan sisa indera yang ada untuk melakukan orientasi mobilitas, Mbak. Saya memang kurang bisa melihat objek atau apapun itu, tetapi saya masih punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk berbicara lah, seperti itu ya. Intinya ketika saya mencoba dari satu tempat ke tempat lain atau mengakses apapun itu, saya mencoba sendiri, tapi ketika sudah tidak bisa, saya langsung bertanya gitu. Kata orang kan kalau malu bertanya sesat di jalan ya. Dan saya sebagai mahasiswa. Oke, nah mungkin nih kalau boleh tahu, sebagai mahasiswa, nah apa saja sih kesibukan yang dilakukan oleh Yayan sendiri? Dan saya sebagai mahasiswa karena sekarang semester 6, jadi kesibukannya ya melaksanakan kegiatan asistensi mengajar. Asistensi mengajar sendiri kebetulan saya melaksanakannya di SLB Pembina tingkat nasional di Lawang. Tapi karena saya juga bergabung di organisasi UKM, ya saya harus bisa membagi waktu juga dengan kesibukan-kesibukan organisasi, baik itu intra maupun juga eksternal kampus. Organisasi yang saya ikuti cuma satu, Mbak, yaitu UKM Gempita. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, Gempita, Gerakan Mahasiswa Peduli Inklusi dan Disabilitas. Itu sebenarnya dari tahun lalu anggota, tahun ini Waketum 1. Ya program-program di UKM kan seperti itu ya. Sekarang itu masih masa-masa awal, jadi ya,
kemarin raker, setelah raker ada diklat. Dalam waktu dekat ini kebetulan kita melaksanakan itu offline, dan ya prinsipnya manajemen waktu, Mbak. Kalau sekarang saya tidak terlalu berat ya, tahun lalu baru agak berat karena ikut di BEM juga sih, ya lumayan gitu. Iya. Manajemen waktu saya biasanya istilahnya itu lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu sifatnya penting dan mendesak. Kalau ditanya indikator penting dan mendesak itu, ya memang itu betul-betul uh, istilahnya kalau saya nggak hadir itu kegiatan itu nggak bisa jalan, atau saya diamanahi sebagai SC misalnya. Nah, kalau di AM juga seperti itu, saya melihat dulu kalau memungkinkan untuk izin ya izin, tapi kalau tidak ya tidak. Tapi biasanya saya karena sekarang di Lawang, jadi untuk tetap bisa melaksanakan AM dan juga kegiatan-kegiatan UKM, saya pakai istilahnya blended learning ya, metode campuran gitu ya. Ada yang daring, ada yang luring gitu. Luring pasti di sini, daringnya UKM gitu. Kalau sifat-sifatnya rapat gitu, Pak. Baik. Nah, mungkin dari Yayan sendiri, adakah pesan yang mau disampaikan untuk penonton The Special One untuk episode kali ini? Ya, silahkan. Oke, kalau untuk teman-teman difabel, pesan dari saya tentu tetap semangat dan jangan pernah merasa dengan keterbatasan itu membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa memperoleh sesuatu yang padahal itu kita inginkan gitu. Kalau boleh saya pinjam statementnya Stevie Wonder, dia mengatakan bahwa seorang pria yang tidak memiliki mata itu bukan berarti tidak memiliki kemampuan penglihatan. Jadi tetap mengoptimalkan indera-indera yang lain, dan ya mampu itu kan bukan berarti memungkinkan, tapi difabel itu juga bukan berarti tidak mampu. Kita itu hanya orang dengan kemampuan yang berbeda, karena itu tetap semangat. Perlu diingat bahwa difabel itu memang penduduk minoritas, tapi difabel bukan orang nomor 2 untuk mendapatkan segala sesuatu. Bahwa difabel ini tidak bisa, difabel ini semuanya perlu bantuan. Jadi teman-teman harus tetap membangun komunikasi yang baik, dan tentu kita sama-sama membuat lingkungan Indonesia, dimulai dari lingkungan sekitar kita itu menjadi inklusi, supaya apa yang orang-orang katakan itu ya no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal, itu bisa tercapai. Itu, Mbak. Baik, itulah tadi cerita dan juga keseharian dari narasumber kita kali ini. Semoga perjalanan dari seorang Yayan ini dapat menginspirasi dan juga memotivasi kita, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan seorang Yayan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Yayan yang telah menyempatkan untuk hadir di The Special One untuk episode kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton The Special One sampai akhir nih ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Semoga dengan cerita Yayan ini kita dapat menginspirasi semua orang. Dan akhir kata dari saya, Laila Fitria, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Memilih PLB itu sudah cita-cita sejak SMA ya, Mbak. Karena saya juga melihat kondisi atau kenyataan yang ada di NTT sana, SLB-nya semakin banyak, tapi tenaga pendidik yang berlatar belakang PLB-nya itu masih minim. Oleh karena itu ketika kelas 12 waktu itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Waktu SMA waktu itu saya sempat mengikuti Festival Literasi Tingkat Nasional Kemendikbud mewakili Provinsi Bali, dan alhamdulillah puji Tuhan memperoleh juara 3 tingkat nasional. Gitu, Mbak. Buat artikel juga sebenarnya hobi, hanya mungkin karena masih perlu wadah aja ya. Kak, saya biasanya membuat artikel atau jurnal atau karya ilmiah itu ketika ada lomba, gitu. Seperti tahun lalu kan ada lomba karya ilmiah dari Lentera Inklusi, itu tingkat nasional, saya coba ikut
dan alhamdulillah puji Tuhan juga waktu itu mendapatkan juara 2.